Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jovan Darmawan dari kelas 12 IPA 1 absen 13. Judul video hari ini adalah cara pembuatan es puter ala rumahan rasa vanila. Nah, tujuan saya membuat video ini pastinya untuk mendapatkan nilai dan menyelesaikan tugas. Enggak sih, tujuan utama saya membuat video ini adalah untuk menunjukkan dan menjelaskan penerapan ilmu-ilmu seperti ilmu fisika, biologi, kimia, sejarah, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada proses pembuatan es puter ini. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum kita buat es puternya, kalian tahu nggak sih kalau es puter itu ada sejarahnya, dan sejarahnya itu cukup unik ya kalau menurut saya. Jadi berawal dari masyarakat Indonesia yang punya keinginan buat menikmati es krim, tapi zaman dahulu itu es krim cuman makanan buat orang-orang kelas atas, dan jadi pokoknya nggak bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu, hanya buat orang-orang kelas atas. Nah, ditambah lagi bahan utamanya yang mahal, yaitu susu. Jadi orang-orang Indonesia itu modifikasi dari susu diganti menjadi santan. Oleh karena itu rasanya yang dari es krim yang kita tahu itu manis, jadi rasanya gurih-gurih gitu. Nah, sebelum mengenal es puter, saya juga mengenal terlebih dahulu ini es krim di Indomaret. Jadi sebelum saya mengenal es puter dan nyobain es puter, saya pernah makan dulu. Ini mungkin pas kecil kan pasti namanya anak-anak suka minta-minta es krim di Indomaret gitu. Oke, jadi gitu aja secara singkatnya es puter. Langsung aja kita buat es puternya. Sebelum itu saya akan sebutkan dulu bahan-bahannya. Jadi ini untuk alat dan bahan pembuatannya. Untuk alat-alatnya yang pertama itu ada panci, terus pengaduknya, lalu ada kaleng biskuit, dan ada baskom. Untuk bahan-bahannya itu yang pertama ada susu. Ini saya pakai susu cair yang kotak kurang lebih 400 ml. Lalu ada susu kental manis, ada kuning telur, ini kuning telur ya. Terus ada gula, ada maizena, dan ini perisa rasa vanila. Lalu untuk bahan untuk alatnya itu ada es. Nanti ini bakal saya hancurin ya buat es krimnya. Lalu ada ini bukan abon ya, ini garam kasar. Ini garam kasar. Banyak orang yang berpikir kalau es puter, atau bisa kita katakan es krim lah ya, itu kandungannya cuma gula dan gula. Sebenarnya kalau kita perhatikan lagi, banyak banget kandungan dan gizi dalam es krim yang kita bisa kaitkan ke dalam ilmu biologi. Kita lihat dari bahannya aja nih. Yang pertama kan ada susu. Susu itu aja kandungannya udah banyak banget. Ada lemak, ada protein, ada karbohidratnya, ada kalsium, dan banyak banget vitamin. Salah satu vitamin B2. Lalu ada susu kental manis. Jangan bilang susu kental manis itu cuma gula doang ya. Dalamnya itu juga ada lemaknya, ada protein, ada natrium, dan banyak banget vitamin. Salah satunya vitamin B6. Dan kuning telur. Kita semua tahu ya, kuning telur itu bagus banget buat tubuh kita. Banyak banget vitamin dan kandungannya. Ada karbohidrat, ada protein, terus ada lemaknya, dan banyak banget vitamin. Salah satunya vitamin A dan D. Lalu sini ada gula sama aja sebagai karbohidrat ya. Tentu saja dari semua yang gizi dan kandungan yang saya sebutkan tadi, itu semua berguna bagi tubuh kita. Ada lemak itu berguna, bisa membantu untuk menghangatkan tubuh kita dan membantu sejumlah penyerapan vitamin dalam tubuh kita. Lalu ada protein itu fungsinya buat menguatkan dan memperbaiki jaringan dalam tubuh kita. Lalu ada kalsium. Kita semua tahu ya, kalsium itu sangat berperan penting pada kesehatan tulang. Itu memperkuat tulang dan memperbaiki tulang yang keropos dalam tubuh kita.
Lalu ada natrium. Natrium itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Lalu tadi di susu saya bilang ada vitamin B2. Vitamin B2 itu fungsinya untuk membantu mengubah makanan menjadi energi dalam tubuh kita. Tadi di susu kental manis saya juga sebutkan ada vitamin B6. Vitamin B6 itu banyak banget ya fungsinya. Itu salah satunya untuk menjaga kesehatan jantung, terus meningkatkan kecerdasan otak dan menurunkan kolesterol. Lalu tadi di kuning telur itu ada saya sebutkan ada vitamin A dan D. Vitamin A itu fungsinya untuk menjaga kesehatan mata, dan vitamin D itu berperan penting juga dalam kesehatan tulang. Lalu tadi di gula itu kan sama aja karbohidrat ya. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh kita. Nah, dari semua bahan ini itu kurang lebih ada sekitar 900 kilokalori. Kilokalori itu sama aja sebagai energi dalam tubuh kita. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Let's go. Nah, langkah pertama kita buat dulu adonan untuk es krimnya. Pertama kita masukkan dulu susunya. Lalu kita masukkan susu kental manis secukupnya. Setelah itu kita masukkan gula, ini secukupnya juga. Lalu kita aduk dulu sebelum menyalakan apinya. Aduk dulu sebentar. Lalu kita nyalakan apinya. Setelah sudah nyala apinya seperti ini, kita aduk-aduk sebentar sampai gulanya larut. Setelah larut seperti ini, kita masukkan maizena. Maizena kurang lebih 1 sendok teh. Lalu kita masukkan kuning telurnya. Lalu kita masukkan vanili kurang lebih 1 sendok teh. Lalu kita aduk-aduk sampai adonannya mengental. Nah, setelah sudah agak kental seperti ini, kita diamkan sampai suhunya sama dengan suhu ruangan. Nah, setelah adonannya sudah dingin seperti ini atau sesuai dengan suhu ruangan, selanjutnya kita masuk ke langkah terakhir. Kita pindahkan adonan ini ke kaleng biskuitnya, lalu nanti kita taruh di baskom dan di sekitarnya kita taruhi es dan garam. Jadi seperti ini ya, kalengnya di tengah-tengah, lalu dikelilingi oleh es, dan di sekitar esnya kita taburi garam. Lalu kita putar sampai es krimnya teksturnya mengeras dengan baik. Ya, ini sudah 15 menit dari awal saya memutar ya. Belum terlalu keras es krim, jadi kita terus putar terus sampai es krimnya itu teksturnya mengeras dengan bagus ya. Akhirnya setelah kurang lebih 30 menit ya saya memutar-mutar ini, akhirnya jadi. Ini esnya kita bisa lihat tuh. Lumayan teksturnya.
langkah yang terakhir tadi itu, di langkah itu ada hubungannya dengan ilmu kimia dan fisika ya. Jadi untuk kimianya itu berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif pada buatan es puter yaitu kita kan pas membuat es puter itu perlu suhu min 3 Celcius, sedangkan es batu itu suhunya 0 Celcius. Oleh karena itu, untuk menjadikan suhu larutan jadi min 3 Celcius, kita tadi tambahin garam di es-esnya, di sekitar esnya. Itu dimana garam sebagai zat terlarut berfungsi untuk menurunkan titik beku es batu, dimana campuran garam dan es batu membentuk air garam, lalu akan menurunkan suhunya. Pada proses yang tadi itu juga diperlukan panas. Nah, ini udah masuk ke ilmu fisikanya. Jadi kalor itu bakal didapat dari adonan es di dalam kaleng melalui terjadinya perpindahan kalor dari es ke es batu dan garam yang menyebabkan es di dalam kaleng memadat. Jadi di sana kita membuat es, kita juga memutar-mutar kaleng, itu sama dengan memberi guncangan atau gerakan. Hal tersebut itu tujuannya untuk memperkecil ukuran kristal es yang akan membuat es menjadi lembut dan halus. Jadi kayak gini hasilnya pas sudah jadi esnya. Mungkin harusnya ini cuma sekitar 15-20 menit ya, cuman tadi saya 30 menit mungkin karena saya naruh esnya itu kurang menutupi wadahnya. Tapi yang terpenting sih harus diperhatikan, yang penting itu esnya itu menutupi seluruh permukaan adonan esnya. Jadi adonan esnya berada di bawah es gitu. Cuman lebih baik jika esnya banyak dan tingginya sekaleng ini ya, jadi mungkin lebih cepat dingin. Jadi saya tadi memerlukan waktu yang lebih lama ya, 30 menit. Nah, dari percobaan ini juga kita bisa menentukan periode dan frekuensi saat kita memutar es ini. Nah, caranya kita harus tentukan dulu waktu kita memutar es ini berapa lama. Kayak seperti saya itu waktunya yang tercatat adalah kurang lebih 30 menit. Untuk mencari frekuensi itu bisa dilakukan dengan cara putaran dibagi waktu. Nah, sedangkan untuk mencari periode itu bisa dilakukan dengan cara waktu dibagi dengan putaran. Seperti itu aja ini hasilnya. Tinggal ditata dan siap untuk dinikmati. Oke, jadi ini hasil akhirnya es puter rumahan rasa vanila. Jadi gitu aja cara-caranya, gampang, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah dapat di rumah. Dan pastinya ya coba rasanya enak. Selamat mencoba. Nah, dari es puter yang tadi udah saya buat itu dapat dijadikan modal usaha dan dapat memberikan keuntungan. Ini udah ada hubungannya dengan ilmu ekonomi. Jadi saya akan menyebutkan rincian anggaran dan perkiraan laba yang dapat diperoleh. Untuk bahan-bahannya, tadi 1 liter susu itu seharga 26.000. Susu kental manisnya 500 gram seharga 23.000. 1 kg gulaku 48.000. 1 kg tepung maizena 22.000. Lalu 1 kg telur sekitar 26.000. Perisa vanilla golden brown 25.000. Nah, tadi kalau bahan-bahannya kita jumlah semua itu sekitar 170.000. Nah, kita langsung masukkan juga itu untuk garam kasarnya digunakan untuk membuat es, lalu mungkin untuk kape dan topping-topping yang kita tambahkan di es puter itu kita anggap saja 30.000. Jadi untuk bahannya semua itu kurang lebih 200.000. Nah, tapi dari bahan-bahan tersebut itu bisa kita hasilkan kurang lebih 40 porsi atau 40 cup es puter, yang dimana per cup kita dapat jual seharga 8.000, sehingga kita akan mendapatkan omset sebanyak 320.000. Nah, 320.000 itu kita kurangi modal yang tadi kita sudah siapkan itu atau keluarkan,
Jadi kita mendapatkan keuntungan bersih sekitar 120.000. Terus itu bahan-bahannya juga nggak habis semua ya, untuk yang mungkin gula dan tepung maizena itu pasti masih ada sisa. Jadi 120.000 keuntungan bersih, tambah lagi bahan-bahannya itu masih ada sisa-sisa dikit, jadi itu lumayan banget kan. Oke, jadi gitu aja video cara pembuatan es puter ala rumahan rasa vanila. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menyaksikan.